Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membahas pembahasan ilmu, yaitu pembahasan kitab tafsir dari kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalimil Mannan, karya dari Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang mana kita masih membahas tafsir surah Al-Baqarah dan sampai pada pembahasan tafsir ayat yang ke-16, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina ishtarawul ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Itulah orang-orang yang ishtara ad-dhalalah, membeli kesesatan, bil huda, dengan membayar menggunakan petunjuk. Artinya dhalalah ini dia barangnya, barang dagangannya itu adalah kesesatan yang dia beli dengan bayaran huda, petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah memberikan keuntungan perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang muhtadin, yaitu orang-orang yang memanfaatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sudah dapat huda, sudah dapat petunjuk al-irsyad, namun mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka jadikan sebagai pembayaran untuk membeli kesesatan. Maka dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ulaika, orang-orang itu, maksudnya siapa ini orang-orang itu? Ay al-munafiqun al-mawsufuna bitilkas sifat, yaitu orang-orang munafik yang disifatkan dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Apa itu sifatnya? Alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, yang mana mereka membeli kesesatan dengan membayar, memakai petunjuk. Ay ragibu fi dhalalati raqbatal mushtari bisil'ati, maksudnya adalah mereka menyukai kesesatan, mereka senang dengan kesesatan sebagaimana senangnya orang membeli barang. Allati min raqbatihi fiha yabdhulu fiha al-athman an-nafisa, yang mana saking senangnya dia dengan kesesatan, maka dia usahakan, dia upayakan untuk mendapatkan kesesatan tersebut dengan mengorbankan nilai yang sangat berharga, dengan asman, pembayaran harga yang an-nafisa,
yang sangat berharga. Wa hadza min ahsanil amtsilah. Kata Syekh, ini suatu pemberian contoh yang sangat bagus. Fa innahu ja'ala ad-dalalata allati hiya ghayat asy-syarri kasil'ah. Yang mana di sini kita lihat orang-orang munafik itu menjadikan kesesatan yang kesesatannya itu kalau kita perhatikan adalah ghayatus syarr, ghayatus syarri. Dia merupakan puncak kejelekan. Puncak kejelekan yang ada adalah kesesatan. Kesesatanlah yang membuat orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kesesatanlah yang membuat orang itu jatuh dari kemuliaan menjadi keburukan. Maka mereka menjadikan kesesatan ini yang hakikatnya merupakan ghayatus syarr, puncak kejelekan, itu sama seperti sil'ah, sama seperti barang dagangan. Wa ja'ala al-huda alladhi huwa ghayatus salahi bimanzilati tsaman. Dan mereka jadikan petunjuk yang justru petunjuk itulah ghayatus salah, puncaknya kebaikan, puncaknya kemaslahatan. Bimanzilati tsaman, dia jadikan sama seperti as-saman, ya, yaitu apa? Alat untuk membayar. Fabadalul huda ragbatan anhu bid-dalalah. Maka mereka mengupayakan bagaimana petunjuk ini mereka lepas, ya, sebagai bentuk ragbah anhu, ketidaksenangan dengan adanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka upayakan agar ditukar dengan kesesatan. Ragbatan fiha, yang mana mereka berusaha untuk mendapatkan kesesatan ini karena ragbatan fiha, karena mereka lebih condong dan cenderung kepada kesesatan, lebih suka kepada kesesatan. Fahadhihi tijaratuhum, maka inilah dia bentuk perdagangan mereka. Fabi'sat tijarati wa bi'sas as-safaqati safaqatuhum, ya. Maka inilah dia sejelek-jeleknya perdagangan dan sejelek-jelek as-safaqah, yaitu apa as-safaqah? Perjanjian jual beli yang ada pada perjanjian jual beli mereka. Itulah dia sejelek-jeleknya perjanjian jual beli. Diumpamakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang-orang munafik, sikap mereka kepada kesesatan. Wa idza kana man yabdhulu dinaran fi muqabalati dirhamin khasira fa kayfa man badala jawharatan wa akhadha anha dirhama. Maka jika ada orang yang mengupayakan untuk merelakan dinarnya sebagai ganti untuk mendapatkan dirham, itu saja dianggap sebagai khasira, orang yang sangat rugi. Maka bagaimana pula dengan orang yang mengupayakan menukar jauharah, permata yang sangat bernilai, dan mengambil hanya 1 dirham saja. Fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dalalah. Maka bagaimana pula orang yang dia menukar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan. Wa ikhtara asy-syaqa'a 'ala as-sa'adah, yang mana hakikatnya hal seperti itu sama halnya dengan memilih asy-syaqa, kesengsaraan, daripada as-sa'adah, daripada kebahagiaan. Wa raghaba fi safilil umuri an 'aliha, dan hal itu sama saja orang yang menginginkan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang tidak bernilai, dia tukar
dia gantikan dengan perkara-perkara yang a'aliha. Artinya dia menginginkan yang lebih rendah daripada perkara yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya. Fama rabihat tijaratuhum atau tijaratuhu bal khasira fiha a'zama khasaratin. Nah, ya. Maka tentu yang seperti ini kalau dia diandaikan dengan perdagangan, maka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Orang seperti ini apa untungnya? Justru kesengsaraan yang didapatkan. Bahkan kerugian yang didapatkan itu a'zamu khasarah, tidak ada yang bisa menyainginya. Ya, sebesar-besarnya kerugian. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika min khusranil mubin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang justru merugikan diri mereka sendiri dan juga merugikan keluarga mereka sendiri di hari kiamat. Nah, ya. Jadi kalau seseorang itu ketika dia melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, itu dampaknya bisa kepada keluarganya, maka keluarganya pun akan mendapatkan kerugian yang sama. Apalagi kerugian dalam perkara agama, kerugian yang dirasakan itu nanti di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Dan ketahuilah bahwasanya itulah dia hakikatnya kesesatan yang sangat jelas. Wa qawluhu wa ma kanu muhtadin, dan maksud firman Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang muhtadin, orang yang memanfaatkan petunjuk. Tahqiqun li dhalalihim, untuk lebih memberikan kenyataan, untuk lebih menjelaskan lagi, untuk lebih menegaskan lagi akan kesesatan yang ada pada mereka. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayah syai'un, bahwasanya mereka sama sekali tidak mendapatkan hidayah, sama sekali tidak mendapatkan hidayah dengan cara seperti ini. Karena memang yang dia inginkan itu hanyalah kesesatan, sehingga dia harus menukar kesesatan dengan petunjuk. Fahadhihi awsafuhum al-qabihah, maka ini di antara sifat-sifat mereka yang jelek, ya. Bahkan ini yang paling jelek, ya. Nah, bagaikan apa? Menukar sesuatu yang sangat berharga ditukar dengan sesuatu yang justru tidak ada nilainya sama sekali. Thumma dzakara mislahum al-kashifa laha ghayatul kashfi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan mereka, yang mana permasalahan ini menyingkap dan mengungkap tentang mereka dengan sejelas-jelasnya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, yaitu pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, yaitu mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Permisalan mereka ini orang-orang munafik sama seperti permisalan orang-orang yang menyalakan nar, menyalakan apa? Api. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim. Namun ketika adaa'at ma haulahu, api itu bisa menerangi apa yang ada di sekitarnya, tiba-tiba Allah dhahaba binurihim, menghilangkan cahaya mereka. Nah, nanti akan jelaskan apa maksudnya daripada ayat ini, ya. Mereka menyalakan api untuk bisa menerangi, ya, dan untuk bisa melihat jelas apa yang ada di sekelilingnya. Perumpamaan orang-orang munafik adalah ketika mereka bersama orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini bagaikan api yang menerangi hidupnya dan bisa lihat jelas, ya, apa yang bisa dia ingin lihat daripada manfaat yang ada.
dalam kehidupannya. Artinya mereka hanya memanfaatkan saja orang-orang beriman, ya, supaya apa? Supaya bisa hidup enak, tenang, tidak diganggu. Padahal mereka sebenarnya membenci orang-orang beriman. Karena ketika itu orang-orang beriman ia menguasai kehidupan yang ada di sekitarnya. Maka mereka pura-pura beriman supaya memanfaatkan orang-orang beriman, bagikan orang yang memanfaatkan api untuk menerangi di sekelilingnya. Nah, tapi Allah hilangkan itu. Allah tahu niat mereka, maksud mereka, maka Allah menjelaskan hal itu kepada orang-orang beriman sehingga kemudian ya diketahuilah tentang kebenaran mereka, sehingga dengan seperti itu hilang cahaya tersebut, ya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah meninggalkan mereka berada dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat, ya. Artinya api itu sebenarnya adalah petunjuk yang ada pada orang-orang beriman. Namun mereka tidak menggunakan sebenar-benarnya, sehingga akhirnya mereka ini orang-orang munafik tetap dalam zulumat, tetap dalam kegelapan dan tidak bisa melihat kebenaran sama sekali. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli dan bukmun dan bisu. Tuli tidak bisa mendengar, bukmun bisu tidak bisa berbicara. Umyun, dan kan mereka itu adalah orang-orang yang buta. Fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran, kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Au kasayyibin minas sama', atau bagaikan sayyib, air hujan yang datangnya minas sama', dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun, ya, yang mana hujannya itu ketika turunnya pada malam hari, yang tentunya hujan jangan kenapa namanya malam hari, siang hari saja kalau hujan itu gelap, ya, karena awannya gelap. Ya, maka ketika turun hujan yang ada padanya kegelapan disertai dengan ra'dun, petir, wa barakun, dan guntur. Nah, kalau ra'dun itu gunturnya, ya, suaranya menggelegar, ya. Ra'dun itu gunturnya, kalau barakun petirnya, kilatnya, ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq. Mereka menjadikan telinga-telinga mereka menjadikan asabi', jari-jari mereka, fi adhanihim, mereka letakkan di telinga-telinga mereka, min as-sawa'iq, karena adanya guntur yang sangat keras tadi, ya. Hadaral maut, karena takut kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu muhit, meliputi, ya, mengetahui secara detail, diawasi terus, bil kafirin, kepada orang-orang kafir. Yakadul baraku yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja al-barak, itu kilat tadi, menyambar pandangan-pandangan mata mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Jadi mereka ini setiap kali ada kilat, tentu kilatnya itu ada cahayanya, maka mereka jalan di tengah-tengah kegelapan hujan tadi, ya. Wa idza adzlama alaihim qamu, dan ketika gelap lagi, dijadikan gelap bagi mereka, mereka berhenti. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau saja Allah menghendaki, Allah bisa saja menghilangkan pandangan mata mereka dan pendengaran mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha mampu, maha kuasa. Maksudnya ayat ini adalah mathaluhumul mutabiqu lima kanu alaihi kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka yang betul-betul sesuai dengan apa yang ada pada mereka, sama semisal orang yang menyalakan api.
ay kana fi dhulumatin azimatin wa hajatin ila an-nar syadidah, yaitu bagikan orang yang berada pada kegelapan yang sangat besar, maksudnya kegelapan yang amat sangat gelap dan sangat butuh kepada api, maksudnya api di sini sebagai penerang. Syadidatan fastauqadaha min ghairihi, ya, yang dia sangat butuh kepada api, fastauqadaha min ghairihi, tapi mereka dapatkan nyala api itu dari selainnya. Walam takun indahu ma'iddah, yang hakikatnya mereka tidak mempunyai sesuatu persiapan untuk bisa menyalakan api tersebut. Bal hiya kharijatun anhu, bahkan mereka ini, orang-orang munafik ini, keluar daripada keadaan yang bisa mereka dapatkan api tersebut. Falamma adha'atin nara ma haulahu nadhara al-mahall alladhi huwa fihi, maka ketika api itu menerangi apa saja yang ada di sekitarnya, maka dia bisa melihat tempat-tempat yang dia ada padanya. Wa ma fihi minal makhawifi wa amniha, dia bisa lihat mana tempat yang mengkhawatirkan dan mana tempat yang aman. Wa antafa bitilkan nar, sehingga orang-orang munafik ini bisa memanfaatkan keberadaan api tersebut. Wa qarrat biha ainuha, sehingga ya mereka mendapatkan kesegaran, penyegaran mata mereka, artinya mereka bisa memanfaatkannya. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, dan mereka nyangka bahwasanya hal ini akan berlaku terus, mereka akan mampu untuk mendapatkan terus menerus api tersebut, ya. Fa dhahaba anhu an-nur wa dhahaba ma'ahu surur, ternyata cahaya tersebut, api tersebut itu hilang dari mereka, maka dengan hilangnya api tersebut hilang pula kegembiraan mereka. Wa baqiya fi dhulamatil azimati wan naril muhriqah, maka tetaplah mereka berada pada kegelapan yang sangat besar, dan tetaplah mereka berada pada api yang justru api itu bukan memberikan cahaya, tapi justru memberikan bisa membakar diri mereka, al-muhriqah. Fa dhahaba fiha min al-isyraq, api yang semestinya memberikan cahaya kepada mereka itu hilang. Ya, api inilah api neraka yang mereka dapatkan, yaitu membakar mereka. Wa baqiya ma fiha min al-ihraq, yang tinggal dari api tersebut adalah sifat membakar dia saja. Fa baqiya fi dhulumatin mutaaddidah, maka mereka itu berada pada kegelapan demi kegelapan, ya, kegelapan kuadrat, double, ya. Dhulumatul laili wa dhulumatis sahabi wa dhulumatil matari wa dhulumatil hasila ba'da nur, kegelapan malam, kegelapan mendung, kegelapan hujan, kegelapan yang hasilah ba'da nur, kegelapan yang dihasilkan setelah hilangnya cahaya. Fa kaifa yakunu halu hadal mawsuf, maka bagaimana bisa terjadi keadaan yang seperti ini, yang disifatkan seperti ini? Fakadzalika huwal munafiqun, maka demikianlah keadaannya orang-orang munafik. Istauqadu naral iman minal mu'minin wa lam takun sifatan lahum, mereka menyalakan api yang api itu adalah api keimanan yang bersumber dari mereka, orang-orang yang beriman, namun api ini bukanlah sifat mereka. Fantafa'a biha wa haqanat bidzalika dima'uhum wa salimat amwaluhum, mereka bisa mengambil manfaat dari api tersebut sehingga darah mereka terjaga, tidak sampai tumpah, selamat harta mereka. Wa hasala lahum naw'un minal amni fid dunya, maka mereka bisa mendapatkan, ya, satu macam keamanan yang hanya ada di dunia saja.
bainama hum 'ala dzalika idh hajama 'alaihimul maut. Namun pada saat mereka seperti itu senang dan kemudian merasa ini akan terus berlangsung selamanya, tiba-tiba hajama 'alaihim, mereka diserang dengan kematian. Ya, itu dihilangkannya cahaya tersebut dengan dijadikan mereka itu meninggal, mati, meninggalkan dunia ini. Fasalabuhumul intifa' bidzalika nur, ya, yang mana kematian ini merampas, ya, apa yang mereka dapatkan dari manfaatnya cahayanya orang-orang beriman. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adzabin, maka yang mereka dapatkan itu justru ham, kesedihan, ya, dan gham, yaitu apa? Luka lara, wa azab, dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala lahum dzulumatul qabri wa dzulumatul kufri wa dzulumatul nifaq, yang hanya mereka dapatkan adalah kegelapan kuburan, gelapnya kekufuran dan gelapnya kemunafikan. Wa zulamul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dan juga, ya, kegelapan maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan dengan berbagai jenis maksiat-maksiat yang ada. Wa ba'da dzalika dhulumatun nar, setelah itu juga mereka dapatkan kegelapan neraka. Fa bi'sal qarar, yang mana neraka sejelek-jelek tempat tinggal bagi mereka. Falihada qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah mengatakan tentang mereka itu hakikatnya adalah summun, orang yang summun, orang yang tuli an sima'il khair, tuli dari mendengarkan kebaikan. Hakikatnya mereka bisa mendengar, berfungsi baik telinganya mereka, bisa mendengar, tapi mereka tidak mau mendengarkan kebaikan. Seakan-akan mereka tuli dari mendengarkan kebaikan. Bukmun, mereka itu bisu. Bisu maksudnya bukan bisu hakikat dari keadaan mereka, bisu betulan tidak, tapi bukmun an natqi biha, ya, bisu dari mengucapkan kebenaran, mereka tidak mau mengucapkan kebenaran. Umyun, mereka adalah orang-orang yang buta an ru'yatil haq, dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka dengan sifat seperti ini tidak mau kembali kepada petunjuk Allah, kepada kebenaran. Li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuhu, karena mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya tahu kebenaran. Nah, tapi mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Fala yarji'una ilaihi, dan mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dhalalin fa innahu la ya'qil wa huwa aqrabu ruju'in minhum. Berbeda halnya dengan orang yang ketika dia meninggalkan kebenaran itu karena kejahilan dan karena kesesatan yang ada padanya. Hakikatnya orang seperti ini adalah orang yang la ya'qil, dia tidak memahami apa yang disampaikan kepadanya tentang kebenaran. Namun orang seperti ini aqrabu ruju'an, lebih dekat untuk kembali kalau dia faham, kalau dia mengerti tentang kebenaran tersebut. Hanya kebodohannya lah yang menghalangi dia memahami kebenaran. Maka ketika dia memahami kebenaran, oh ini ternyata yang benar, itu lebih mudah untuk kembali. Beda halnya dengan orang-orang munafik yang mereka sebenarnya tahu kebenaran, tapi karena mereka, ya, mendahulukan hawa nafsu mereka yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang munafik, ridho dengan kehidupan dunia, meninggalkannya, maka orang seperti ini susah untuk kembali. Fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka jadikan dirinya sebagai orang yang tuli, bisu, buta, tidak mau sama sekali peduli dengan kebenaran. Mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka pura-pura jadi orang yang beriman, dan keadaan ini tidak bisa mengembalikan mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian Allah taala menjelaskan lagi pada ayat berikutnya, au kasayyibin minas sama',
atau sama seperti hujan yang datangnya dari langit, yakni aw misluhum kasayyibin. Permisalan mereka orang-orang munafik itu sama seperti air hujan. Maksudnya hujan ay ka sahibi sayyibin minas sama, seperti orang yang mendapatkan air hujan dari langit. Wa huwal mataru alladhi yasubu ay yanzilu bi kasratin. Jadi sayyib itu adalah hujan yang turun dengan sangat banyaknya airnya. Wa fihi dhulumatun, yang mana ketika turunnya hujan ada padanya kegelapan. Itu zulumatul lail wa zulumatus sahabi wa zulumatul matar. Kegelapan yang ada padanya, ya, zulumat, kegelapan-kegelapan, banyak kegelapannya. Ketika hujan turun itu ada padanya kegelapan, banyak kegelapan. Ada kegelapan malam, ada kegelapan awan yang hitam, dan demikian pula ada kegelapan hujan. Wa ra'dun, dan juga pada air yang turun tersebut dari langit atau air hujan tadi juga terdapat padanya ra'dun, yaitu huwa sautul ladzi yasma'u minas sahab atau yusma'u minas sahab, suara yang kita dengarkan dari awan, itulah ya guntur. Nah, wa barakun wa huwa dha'ul lami' al musyahidu ma'as sahab, dia cahaya yang menyilaukan, cahaya yang menyilaukan yang disaksikan bersamaan dengan turunnya hujan dari langit. Kullama adha'a lahum al-baraku fi tilka dhulumat masyaw fihi, setiap kali kilat yang menjambar-jambar itu ya datang, maka ketika itu adha'at lahum, memberikan cahaya kepada mereka, ya, cahaya pada kegelapan yang mereka rasakan. Maka ketika itu mereka orang-orang munafik ini masyaw fihi, mereka berjalan, ya, karena mereka bisa melihat jalan. Ya, ketika kilat ada cahaya sedikit, mereka lihat, oh ini sini jalannya, ya, ini yang aman, ini yang bisa mengantarkan kepada tujuannya. Nah, wa idza aslama alaihim, namun ketika berhenti tidak ada kilat, mereka berhenti pula, ya. Qamu, mereka waqafu. Qamu maksudnya bukan berdiri tapi waqafu, berhenti. Fa hakadha halul munafikin, maka seperti inilah keadaannya orang-orang munafik. Idza sami'ul qur'ana wa awamirahu wa nawahihi wa wa'dihi wa wa'idihi ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa a'radu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Ya, orang-orang munafik itu ketika dia mendengarkan mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan perintah-perintah Al-Qur'an, mendengarkan larangan-larangan Al-Qur'an, janji dan ancaman Al-Qur'an, maka mereka jadikan jari-jari mereka itu berada di telinga-telinga mereka. Ya, walaupun mereka tidak tampakkan hal tersebut, tapi seperti itulah hakikatnya keberadaan mereka. Ya, walaupun mungkin dilihat mereka itu mendengarkan, tapi sebenarnya keadaan sebenarnya itu adalah mereka meletakkan tangan-tangan mereka atau jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka untuk tidak mau mendengarkan kebenaran. Wa aradu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi, justru mereka itu berpaling dari perintah Allah, dari larangan Allah, berpaling dari apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancamkan kepada mereka. Ya, fa yar'uhum wa'iduhu wa tus'iduhum wa'uduhu fahum yu'riduna anha ghayata ma yumkinuhum, yang mana ancaman itu membuat mereka takut, ya, dan janji-janji Allah itu membuat mereka terganggu. Ya, justru itu yang mereka rasakan. Janji Allah, maka janji Allah yang sebenarnya itu justru membuat kita semangat untuk mengamalkan kebenaran. Malah orang-orang munafik ini merasa terganggu dengan janji-janji Allah. Fahum yuriduna anha ghayata ma yumkinuhum, maka mereka berusaha untuk berpaling semaksimal mungkin. Wa yakrahunaha karahata sahibis saybil ladzi yasma'u ra'd, mereka
menjadikan peringatan tersebut itu bagaikan apa? Guntur yang mereka tidak senang untuk mendengarkan, karena guntur itu menggelegar, membuat orang kaget, orang tidak senang, ya. Wa yaj'alu asabi'ahu fi adanihi atau fi udhunayhi khasyatal maut fa hadha tamakkana lahu as-salamah. Ya. Dan mereka menjadikan tangan-tangan mereka pada kedua tangannya karena mereka takut kematian. Artinya ancaman-ancaman itu mengingatkan mereka kalau mereka mati nanti ini yang mereka dapatkan. Maka mereka tidak mau mengingat kematian. Mereka takut kematian. Artinya apa? Mereka merasa ingin terus mendapatkan kesenangan. Karena semua manusia tahu kalau orang mati tidak lagi bisa mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia ini. Maka Nabi mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak untuk mengingat hal yang bisa menghancurkan kelezatan. Artinya jangan kita merasa senang terus, maka perbanyak kita mengingat kematian supaya kita tidak hawa nafsu kita ini bisa dikalahkan dengan hal seperti itu mengingat kematian. Orang kalau banyak ingat mati, maka dia tidak ingin melakukan hal yang sia-sia yang bisa membuat hatinya senang. Sedikit-sedikit apa acara malam ini mau bikin hal-hal yang tidak berguna. Tapi kalau dia ingat kematian, maka dia pasti akan mempersiapkan kematian dengan amalan-amalan kebaikan, dengan membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya, ya. Seperti itu. Faham ya? Nah, maka itulah orang-orang munafik kalau diingatkan tentang perkara-perkara akhirat, ancaman-ancaman yang ada, mereka pikirnya, oh ini kita masih mau lama hidup, ya. Ini mengingat kematian. Kalau orang ingat mati nanti, ya, tidak akan melakukan kesenangan-kesenangan. Mereka tidak mau seperti itu. Mereka maunya senang-senang terus, ya. Nah, mereka abaikan hal tersebut. Nah, fa hadza tamakkana lahu as-salamah. Kalau orang yang dia ketika mendengarkan ancaman kemudian dia mempersiapkan atau meninggalkan ancaman tersebut, tidak melakukan apa-apa yang diancamkan, yang akibatnya nanti hukuman yang Allah berikan di hari kiamat, maka dia akan tinggalkan. Maka orang seperti ini tamakkana lahu as-salamah, memungkinkan baginya untuk selamat. Wa ammal munafiquna fa anna lahum salama. Adapun orang-orang munafik, maka bagaimana bisa mereka selamat dengan sikapnya seperti ini? Wa huwa ta'ala muhitun bihim qudratan wa ilma. Sedangkan Allah Ta'ala itu muhit, mengawasi, meliputi mereka. Nah, yang mana Allah mampu untuk meliputi mereka dengan kudrah, dengan kekuasaannya dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yafutunahu wa la yu'jizunahu, sehingga mereka tidak akan bisa luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan bisa melemahkan Allah untuk bisa terus mengawasi dan meliputi mereka. Bal yahfadhu alaihim a'malahum, bahkan Allah menjaga amal mereka. Artinya menjaga, Allah hitung amalan-amalan mereka. Wa yujazihim 'alaiha atamal jazaa, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang paling sempurna dari apa yang mereka lakukan, dari kejahatan, kemaksiatan, kekufuran dan kemunafikan mereka. Walamma kanu mubtilina bis-summi wal-bukmi wal-'ammi wal-'uma al-ma'nawi masdudatan 'alaihim turuqal iman, qala ta'ala walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Ketika mereka ini, orang-orang munafik ini, diberikan cobaan dengan tuli dan bisu dan kebutaan yang maknawi, yang bukan secara hakiki, hanya maknawi saja, maka hal ini yang mana
kebisuan, ketulian dan kebutaan mereka ini adalah hal-hal yang justru masdudah, membuat mereka itu terhalangi dari jalan-jalan keimanan. Maka Allah jelaskan, walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, Allah bisa saja menghilangkan pendengaran dan pandangan mereka. Al-hissiyah, yaitu pendengaran yang hakiki, dan juga pandangan mereka yang hakiki. Allah mampu, bisa saja Allah hilangkan bagi mereka, dari mereka. Fa fihi tahdhirun lahum wa takhwifun bil uqubati dunyawiyyah liyahdharu. Yang mana hakikatnya hal ini sebenarnya tahdzir, peringatan bagi mereka, untuk mereka takut akan ukubah, yaitu hukuman Allah yang Allah bisa datangkan di dunia ini, agar mereka berhati-hati. Fayarta'idu an ba'di syarrihim wa nifaqihim, sehingga mereka itu takut dan meninggalkan sebagian kejelekan dan kemunafikan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu yang bisa menjadikannya lemah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha qadir, maha mampu, maha kuasa. Wa min qudratihi annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'aridin. Dan di antara bentuk kemampuan Allah, kekuasaan Allah, apa yang Allah ingin lakukan, maka Allah akan lakukan tanpa ada yang bisa menghalangi, tanpa ada yang bisa berpaling dari apa yang Allah ingin lakukan. Ya, mu'arid atau mu'arid ini yang menghalangi, ya, sama mumani' atau mu'arid, menghalangi. Wa fi hadhihi al-ayah wa ma ashbahuha raddun 'ala al-qadariyah al-qailina bi anna af'alahum ghayra dakhilatin fi qudratillahi ta'ala. Maka dalam ayat ini juga, ya, faedah ayat ini juga, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan yang sama dengan ayat-ayat ini, ayat yang menyatakan tentang qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya bantahan kepada mereka orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu menafikan, meniadakan, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara takdir. Artinya apa? Takdir Allah itu hanya berlaku pada masa yang lalu, ya. Nah, adapun mereka Al-Qadariyah itu menafikan takdir, ya. Bahwasanya manusialah yang menentukan takdirnya, ya. Allah hanya menetapkan dan tidak berkuasa untuk merubah kondisi yang ada pada makhluknya. Nah, jadi ketika manusia ingin berbuat, maka Allah sudah tidak kuasa lagi untuk merubah perbuatan makhluk. Itu yang diimani oleh orang-orang Qadariyah. Makanya dinamakan Qadariyah karena mereka menafikan, menganggap tidak ada kemampuan Allah untuk menetapkan takdirnya manusia. Itu orang-orang Qadariyah, ya. Nah, katanya manusia justru mampu untuk menetapkan takdirnya sendiri, ya. Mau jadi apa, dia akan jadi seperti apa yang diinginkan, ya. Allah itu hanya menciptakan saja, sudah, tidak ada lagi. Paham, ya? Inilah orang-orang Qadariyah. Siapa yang bisa halangi saya minum? Ya, kalau memang saya mau minum, saya minum, ya, misalkan. Ini orang Qadariyah seperti itu, ya. Nah, bahkan pernah terjadi di kalangan salaf, ya, ketika membantu orang Qadariyah, ketika dia ngomong gitu, pas mau minum langsung ditampar, ya, ditampar apanya, nggak jadi minum. Itu buktinya kamu minum ternyata tidak bisa, ya, tidak jadi. Berarti Allah kehendaki kamu tidak jadi minum, ya. Tidak semua apa yang kamu kehendaki itu pasti terjadi. Paham, ya? Nah, saya minum lagi. Nah, itulah, ya. Padahal apa yang dikehendaki oleh manusia, ya, maka
itu belum tentu terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kamu kehendaki untuk kamu lakukan itu tidak akan bisa terjadi kecuali ya illa ayyasha Allah, kecuali memang Allah kehendaki terjadi. Dan dialah rabbul alamin, penguasa, penentu segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, al-qailina bi anna af'alahum ghairu dakhilatin fi qudratillahi ta'ala, bahwasanya perbuatan mereka itu tidak masuk pada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Li anna af'alahum min jumlatil asya'i dakhilah fi qouli ta'ala innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya justru perbuatan mereka itu termasuk perkara-perkara yang ada dalam firman Allah Ta'ala, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, nah, jadi itulah ya kesesatannya orang-orang Qadariyah. Nah, artinya dalam ayat innallaha ala kulli syai'in qadir ini bantahan kepada mereka orang-orang Qadariyah yang menafikan adanya qudratullah pada perbuatan makhluknya. Nah, sudah masuk ya salat Isya. Demikian taklim kita, insyaallah kita lanjut pembahasan kita. Kita akan bahas insyaallah ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat, membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana orang-orang yang munafik, yang mana pembahasan kita tentang sifat dan sikapnya orang-orang munafik terhadap kebenaran. Artinya kita berharap kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.